pembelajaran IPA untuk meningkatkan HOS di siswa SD. Menekankan bahwa siswa dalam pengetahuan meningkatkan pengamatan dan mengamati. Guru sebagai fasilitator. Siswa aktif dalam berpikir, berdiskusi, dan memecahkan masalah, sehingga dapat meningkatkan kemampuan HOS. Selanjutnya ada latar belakang. Seperti yang kita lihat sama-sama di sini ada IPA tidak hanya menghafal. Yang kedua, siswa perlu berpikir kritis dan kreatif. Dan yang ketiga, konstruktivisme mendukung HOS. Nah, di sini artinya itu pembelajaran ilmu pengetahuan alam ini di sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk cara berpikir siswa terhadap berbagai fenomena yang terdiri dari lingkungan sekitar. Namun, praktiknya pembelajaran IPA masih sering berorientasi pada penyampaian informasi dan hafalan konsep. Siswa cenderung hanya menerima pengetahuan dari guru tanpa diberikan kesempatan cukup untuk menemukan dan membangun pemahamannya sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan siswa kurang terlatih dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOS, seperti menganalisis suatu masalah, mengevaluasi informasi, dan menciptakan solusi baru. Padahal, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-21 menuntut peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, untuk menjawab tantangan yang ini, itu memerlukan salah satu pendekatan yang sesuai. Nah, yang sesuai pendekatannya itu dinamakan dengan konstruktivisme, yaitu melalui pendekatan ini siswa belajar berdasarkan pengalamannya, melakukan pengamatan, percobaan atau diskusi dan refleksi sehingga pengetahuan yang diperoleh menjadi lebih bermakna. Dan demikian penerapan konstruktivisme ini dalam pembelajaran IPA diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan HOS siswa sekolah dasar. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dibuat untuk mengetahui bagaimana filsafat konstruktivisme dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan kemampuan HOS siswa SD. Adapun rumusan masalah dalam penelitian atau pembahasan ini, yang pertama, pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman, pengamatan, dan interaksi lingkungannya. Dalam pembelajaran ini, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi aktif mencari pemahaman konsep. Contohnya, saat belajar tentang tumbuhan, guru tidak langsung menjelaskan seluruh materi. Siswa diminta mengamati tanaman di sekitar sekolah, mencatat bagian-bagiannya, lalu menyimpulkan fungsi setiap bagian tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan mereka sendiri. Maka dari itu, siswa membangun pengetahuan dari pengalamannya secara langsung. Yang kedua, bagaimana penerapannya dalam pembelajaran IPA? Konstruktivisme diterapkan melalui kegiatan yang melibatkan siswa secara aktif, seperti melakukan percobaan, observasi, diskusi kelompok, tanya jawab, dan memecahkan masalah. Guru sangat berperan penting sebagai pembimbing agar siswa dapat menemukan konsep secara mandiri. Contohnya, guru mengajak siswa menanam kacang hijau di kapas. Lalu siswa mengamati pertumbuhan setiap harinya, dan siswa berdiskusi tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Maka dari itu, siswa belajar melalui praktek, observasi, dan diskusi. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana konstruktivisme meningkatkan HOS. Pendekatan konstruktivisme dapat meningkatkan HOS karena siswa dilatih untuk menganalisis informasi, mengevaluasi hasil kegiatan, serta menciptakan solusi atau ide baru berdasarkan pengalaman belajar. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah siswa berkembang. Contohnya, membandingkan hasil tanaman. Lalu siswa menilai penyebab perbedaan pertumbuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian daripada konstruktivisme.
konstruktivisme adalah teori belajar yang menekankan bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman. Analoginya seperti ini. Jika pembelajaran konvensional menganggap siswa sebagai ember kosong yang diisi air oleh guru, maka konstruktivisme menganggap siswa sebagai arsitek. Guru menyediakan bahan dan arahan, sedangkan siswa yang merancang dan membangun pemahaman di dalam pikirannya sendiri. Bukti penerapannya terlihat pada gambar ini. 3 siswa tidak hanya mendengarkan guru, akan tetapi siswa aktif berdiskusi sambil mengamati tanaman. Melalui kegiatan tersebut, mereka memahami materi ilmu pengetahuan alam atau IPA secara langsung. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena didapatkan dari pengalaman sendiri. Kemudian di sini ada prinsip konstruktivisme. Nah, di sini yaitu berpusat pada siswa, belajar aktif berdasarkan pengalaman, guru sebagai fasilitator. Nah, di sini maksudnya itu adalah filsafat konstruktivisme ini memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam proses pembelajaran. Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa pembelajaran merupakan proses aktif dalam membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang pertama itu berpusat pada siswa. Nah, dalam kondisi konstruktivisme ini, siswa menjadi pusat kegiatan pembelajaran. Siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi berperan aktif dalam mencari, mengolah, dan memahami informasi. Dan yang kedua ada belajar merupakan proses aktif. Belajar bukan sekedar mendengarkan atau menghafal materi, tetapi melibatkan aktivitas berpikir, bertanya, mengamati, mencoba, dan memecahkan masalah. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman. Nah, konstruktivisme ini meyakini bahwa setiap siswa memiliki pengalaman dan pengetahuan awal yang berbeda. Pengalaman tersebut menjadi dasar memahami informasi baru. Oleh karena itu, pembelajaran harus dikaitkan dengan situasi nyata yang dekat dengan kehidupan siswa agar lebih mudah dipahami. Nah, yang keempat, interaksi sosial mendukung pembelajaran. Nah, proses pembelajaran tidak hanya terjadi secara individu, tetapi juga melalui interaksi dengan orang lain. Diskusi kelompok, kerjasama, dan tukar pendapat membantu siswa memperoleh perspektif baru serta memperdalam pemahamannya terhadap suatu konsep. Nah, yang kelima yaitu guru berperan sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran, guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan, akan tetapi guru juga berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, memberikan pertanyaan pemantik, membimbing proses investigasi, serta membantu siswa menemukan konsep secara mandiri. Nah, selanjutnya ada pembelajaran bersifat kontekstual. Nah, ini maksudnya yaitu pembelajaran sebaiknya dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat memahami manfaat dan penerapan konsep yang dipelajari siswa itu. Nah, melalui penerapan prinsip ini, pembelajaran IPA menjadi lebih aktif, bermakna, dan efektif dalam mengembangkan kemampuan siswa seperti menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan tentang HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Ini merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi. HOTS ini terbagi menjadi 3 kemampuan utama, yaitu yang pertama menganalisis. Menganalisis adalah kemampuan untuk menguraikan suatu informasi atau permasalahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih dipahami. Misalnya, siswa mencari penyebab terjadinya banjir di suatu daerah. Yang kedua yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi adalah kemampuan menilai atau memberikan pertimbangan terhadap suatu informasi, pendapat, atau solusi berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, siswa menilai apakah suatu cara penanggulangan banjir sudah efektif atau belum. Dan yang ketiga ada mencipta. Mencipta adalah kemampuan menghasilkan ide,
solusi atau karya baru berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Misalnya, siswa merancang program atau alat sederhana untuk mengurangi risiko banjir. Jadi, host tidak hanya menuntut siswa untuk mengingat materi, tapi juga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan suatu secara kreatif. Ini saya akan menjelaskan hubungan konstruktivisme dengan HOTS. Terlihat melalui 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama mengamati, yaitu siswa mengamati objek atau fenomena yang dipelajari untuk memperoleh informasi, misalnya mengamati pertumbuhan dan tanaman. Kedua, bertanya, yaitu siswa mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang dipahami. Kegiatan ini melatih rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis. Ketiga, yaitu menyelidiki, yaitu siswa mencari jawaban melalui percobaan, pengumpulan data, dan diskusi. Pada tahap ini, siswa belajar menganalisis dan memecahkan masalah. Keempat, menyimpulkan, yaitu siswa menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan penyelidikan yang telah dilakukan. Melalui proses mengamati, bertanya, menyelidik, dan menyimpulkan. Kemampuan HOTS siswa dapat berkembang karena siswa dilatih berpikir kritis, menganalisis informasi, serta menemukan pengetahuan secara mandiri, bukan hanya menghafal. Implementasi dalam IPA. Pengamatan. Siswa mengamati objek atau fenomena secara langsung. Percobaan. Siswa melakukan eksperimen untuk menemukan hasil konsep IPA. Diskusi. Siswa bertukar pendapat dan memecahkan masalah. Presentasi hasil. Siswa menyampaikan hasil pengamatan dan percobaan pada teman-teman. Selanjutnya, yaitu contoh kegiatan pertumbuhan tanaman. Yang pertama, yaitu menanam. Kegiatan ini dimulai dengan menanam biji ke dalam pot yang berisi tanah. Yang kedua, yaitu mengamati. Setelah menanam, kita akan melakukan pengamatan secara berkala untuk melihat perubahan yang terjadi seperti tumbuhnya tunas, bertambahnya tinggi tanaman, dan tumbuhnya daun. Yang ketiga, yaitu mencatat hasil. Yaitu melalui kegiatan ini, kita tidak hanya memahami proses pertumbuhan tanaman, tetapi juga melatih keterampilan mengamati, mengumpulkan data, dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Baik, saya akan menjelaskan peran guru, di mana guru bertugas membantu siswa belajar dengan baik. Namun, guru tidak langsung memberikan semua jawaban, tetapi mengarahkan siswa agar menemukan dan memahami materi sendiri. Peran guru ada 3. Yang pertama itu membimbing, di mana kita membimbing siswa saat belajar dan saat melakukan percobaan. Yang kedua yaitu memberikan motivasi, di mana kita memberikan semangat agar siswa lebih aktif bertanya dan berani mencoba. Yang ketiga yaitu memfasilitasi, di mana kita menyediakan alat dan bahan belajar yang diperlukan siswa. Dengan cara ini, siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan lebih mudah memahami pembelajaran IPA. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran siswa. Nah, yang pertama, aktif belajar. Siswa beraktivitas secara aktif dalam mencapai, memahami, dan memperluas pengetahuan. Yang kedua, berdiskusi. Siswa bertukar pendapat dan bekerjasama dengan teman maupun guru untuk memperdalam pemahaman. Nah, yang terakhir, menemukan konsep sendiri. Siswa berusaha menemukan dan memahami konsep melalui pengamatan, pengalaman, secara proses berpikir, bukan hanya menerima informasi secara langsung. Baik, pada slide 12 ini dijelaskan beberapa manfaat dari pendekatan pembelajaran yang telah dibahas sebelumnya. Manfaat yang pertama adalah pemahaman yang lebih mendalam. Melalui proses belajar yang aktif, siswa tidak hanya menghafal materi tetapi juga memahami konsep dengan lebih baik sehingga pengetahuan dapat bertahan lebih lama. Dan manfaat yang kedua adalah melatih berpikir kritis. Nah, siswa diajak untuk menganalisis informasi, mengajukan pertanyaan, dan mencari solusi terhadap suatu masalah. Hal ini membantu meningkatkan kemampuan berpikir secara logis dan juga sistematis.
Lalu manfaat yang ketiga adalah membentuk sikap kreatif dan mandiri. Siswa di sini diberi kesempatan untuk menemukan ide-ide baru, mengembangkan kreativitas, serta belajar menyelesaikan tugas dan masalah secara mandiri. Jadi, manfaat utama dari pembelajaran ini adalah meningkatkan pemahaman siswa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta membentuk karakter yang kreatif dan juga mandiri. Ke-13 adalah tantangan. Ada 3 tantangan bagi guru SD saat mengajar siswa SD. Yang satu, membutuhkan waktu lebih lama. Pembelajaran aktif menuntut siswa untuk berdiskusi, bereksperimen, dan berpikir kritis. Proses ini tentu memakan waktu lebih panjang dibanding metode ceramah. Contoh, bagian tumbuhan lewat ceramah cukup 15 menit. Tetapi jika siswa diajak mengamati langsung, berdiskusi kelompok, itu mempresentasikan hasilnya bisa memakan 2-3 jam pelajaran. Kendala bagi guru yaitu keterbatasan jam pelajaran dan target kurikulum yang harus dikejar, sementara rentang waktu fokus siswa SD juga terbatas. Yang kedua, ada kemampuan siswa berbeda-beda. Setiap siswa memiliki kecepatan belajar dan gaya belajar yang tidak sama. Ada yang cepat memahami, ada yang perlu penjelasan berulang dengan media visual. Contoh, saat diberi tugas, sebutkan manfaat pohon. Sebagian siswa bisa menjawab lengkap, sebagian lain hanya menulis satu kata. Kendala bagi guru yaitu sulit membuat tugas yang cocok untuk semua siswa. Jika tugas terlalu mudah, siswa tuh cepat bosan. Jika terlalu sulit, siswa akan lambat dan tertinggal. Yang ketiga, perlu media pembelajaran. Agar pembelajaran aktif berjalan efektif, guru memerlukan media seperti gambar, video, alat peraga, atau LKPD agar materi lebih konkret dan menarik. Contoh, menjelaskan daur air akan lebih mudah dipahami jika lewat video animasi dan praktik sederhana. Kendala bagi guru, keterbatasan fasilitas sekolah, dana untuk membuat media, serta akses internet dan listrik yang tidak selalu tersedia. Jadi, ketiga tantangan ini menunjukkan bahwa menerapkan pembelajaran aktif guru dituntut untuk mengelola waktu, menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan tiap siswa, dan menyediakan media yang memadai. Meski menantang, hal ini penting agar tujuan pembelajaran pada slide manfaat dapat tercapai.